Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Cuma lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari pengamat ya, Ray Rangkuti. AHY bisa kabur dalam tanda kutip ya dari koalisi bila tidak dipilih jadi cawapres Anies ya. Jadi cawapres ini masih menjadi incaran target ya masing-masing anggota koalisi ya, meskipun sudah ada kesepakatan ya piagam koalisi perubahan. Tapi kemungkinan apa yang dianalisa oleh Ray Rangkuti ini bisa menjadikan faktor ya untuk kesulitan ya terkait posisi AHY yang juga sangat kuat sebagai cawapres, dan faktornya jika tidak diikutkan atau tidak dijadikan cawapres Anies. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh Konten Jatim, Jakarta. Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan bahwa keputusan ketiga partai di Koalisi Perubahan dan Persatuan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, dalam menekan piagam merupakan langkah yang bagus dari segi politik. Pasalnya dengan penekanan ini, Partai Demokrat pun akan tetap berada di koalisi dan tak akan mungkin memiliki rencana untuk kabur dari koalisi di masa yang akan datang. Menurut Ray, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY hanya memiliki satu keinginan untuk masuk ke dalam koalisi perubahan, yakni menjadi calon wakil presiden cawapres dari Anies Baswedan. Kalau AHY itu tidak dijadikan sebagai calon wakil presiden, dia punya potensi untuk keluar dari koalisi ini. Itu daya tawar yang cukup kuat bagi Demokrat kan? Ucap Ray dikutip dari kanal YouTube-nya Akbar Faisal Unsensor pada Senin. Ray juga menambahi bahwa koalisi perubahan tak akan mampu bertahan tanpa adanya Demokrat. Jika pada akhirnya Demokrat mundur dari koalisi, maka Anies tak bisa maju sebagai capres. Selain itu, Ray juga memprediksi bahwa Anies tidak akan memilih AHY jika hingga bulan Juni KPP tak kunjung menyatakan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan. Bila sampai Juni tidak mengumumkan AHY sebagai calon wakil presiden, maka itu artinya koalisi ini mungkin akan menjadi calon yang lain, bukan AHY, kata Ray. Namun, dengan pengikatan ini juga Demokrat tak lagi bisa leluasa menentukan sikap. Mereka sudah terjerat dengan aturan dalam piagam dan tidak bisa mundur kembali. Maka dari itu, Ray menyatakan bahwa penekanan piagam KPP hanya menjadi kemenangan untuk Partai Nasdem, dan ini kemenangan setengah dari dua partai, yaitu kemenangan Nasdem dan PKS untuk merangkul ya. Mengingat Partai Demokrat di dalam koalisi ini yang semula punya potensi dia untuk keluar kalau tidak dapat jatah wakil presiden, jelasnya. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan konstelasi koalisi KPP ya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yang sebenarnya sudah ada piagam ya kesepakatan antara ketiga partai yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS untuk di situ isinya terkait siapa yang berhak untuk mendampingi Anies. Kesepakatan ketiganya yaitu tergantung ya presidennya. Jadi ini adalah keputusan yang bisa menengahi ya di tengah keinginan masing-masing partai dengan keinginannya masing-masing ya. Demokrat menginginkan AHY, PKS tentu saja kalau tidak AHR ya menginginkan calon yang lain yaitu Kofifa misalnya ya, sama seperti Nasdem berarti. Dan ini tidak akan ada titik temu kalau tidak ada kesepakatan dari ketiga partai tersebut ya, karena satu partai itu sudah keluar maka selesai itu koalisi ya, karena angka ataupun kursi yaitu sesuai dengan presidential threshold ya, minimal 20% itu sudah sangatlah mepet gitu ya, 115 kursi. Dan meskipun sudah ada ketentuan ya atau piagam yang sudah disepakati, bisa jadi gitu ya, analisa dari Ray Rangkuti itu meskipun tidak sepenuhnya keluar dari koalisi ya, dukungan itu tidak akan begitu solid dari Demokrat. Nah memang ini analisa bisa benar bisa tidak gitu ya, namanya juga analisa ya, karena setiap yang bergabung ya selain jatah dari cawapres yang sudah sering dibicarakan, juga pasti akan mendapatkan portofolio kementerian ya, kementerian yang juga menjadi satu hal yang
hal yang biasa dalam koalisi ya, karena no freelance gitu ya. PKS nanti mendapat portofolio apa dalam kementerian, pun juga Demokrat dan juga Nasdem. Yang paling penting adalah ketiganya saat ini sudah sedikit ada kepastian ya terkait kotel efek ataupun efek ekor jas yang kemungkinan akan nanti bisa diraih ketika dalam pemilu di 2024 ya, karena kotel efek ini penting ya untuk keberlanjutan partai ya. Partai Demokrat yang sudah menang 2 periode pun ya masih dalam tanda kutip ya harus berjuang ya untuk menaikkan suaranya untuk mendapatkan kursi di DPR, dan itu tidak ada pilihan lain sebagai oposisi melainkan dukungan kepada Anies Baswedan. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang kesulitan dari KPP ini ya, koalisi perubahan untuk persatuan yang harus memang benar-benar solid ya, karena di satu sisi ya, di sisi yang lain di sono gitu sudah bersiap-siap koalisi besar yang akan wacana yang akan dibentuk, yaitu koalisi antara KIB, KIR, dan kemungkinan PDIP juga akan bergabung. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.